Hai, jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya akan membagikan tutorial tentang cara bermain game Babon di aplikasi game Babon project dari ADST Network. Oke, sobat semuanya, langsung aja kita ke tutorialnya. Jadi kita harus menginstal dulu aplikasi game Babonnya di HP kita ya. Ini dia ya, saya sudah menginstal ya aplikasi game Babonnya ini. Oke, kemudian kita login ke aplikasi game Babon, kita klik. Kemudian kita klik login by ADST. Nah, sobat semuanya, untuk login di aplikasi game Babon ini, kita menggunakan username dan password yang sama ya, yang digunakan ketika kita login di akun ADST kita. Oke, kita masukkan username-nya. Kemudian kita masukkan password-nya. Setelah kita masukkan username dan password-nya, kita klik sign in. Nah, jika muncul free spin, claim 50 spin for free, kita klik centang ya. Nah, karena tadi saya sudah klaim, jadi sudah tidak bisa lagi ya ini. Nah, sobat semuanya, kita sudah berada di dashboard dari aplikasi game Babon ya. Nah, sobat game Babon semua, jadi di permainan game Babon ini intinya kita mengumpulkan atau mendapatkan babon sebanyak-banyaknya. Dalam 30 hari ke depan, babon ini akan menetas. Yang satu babonnya akan mendapatkan 10 kutu ya. Nah, alurnya seperti ini. Jadi kita klik spin ya, klik spin yang ini. Nah, kita klik. Nah, spin di sini ada dua ya, ada spin regular, ada spin super. Nah, untuk spin regular ini bisa kita dapat dari penukaran KITELA yang hanya bisa satu kali penukaran dan maksimal 20 KITELA ya untuk 200 spin. Sedangkan untuk yang spin super, untuk spin super itu ada dua cara ya untuk mendapatkannya. Pertama, bisa kita dapatkan dari pertukaran taluh yang kita tukarkan ke spin super. Kemudian bisa kita dapatkan dari kita beli kutu ke juragan ya, dengan harga satu kutunya 160 rupiah. Jadi kita beli kutu ke juragan, setelah ditransfer ke akun kita ubah ke taluh kutunya, kemudian taluh kita ubah lagi ke spin. Nah, jadilah spin super ya. Nah, untuk fungsinya, ketika kita menjalankan spin regular, maka hanya berfungsi untuk mining, mendapatkan KITELA dan taluh aja ya. Tapi kalau kita menjalankan klik spin super, meaning yang spin supernya, kita bisa menyerang player lain ya. Nah, sobat semuanya, jadi setelah stok spin habis, kita periksa ya jumlah KITELA dan taluh yang kita dapatkan. Untuk KITELA dapat ditukar ke babon hanya satu kali penukaran per hari ya. Sedangkan taluh dapat kita tukarkan ke spin super
berulang ya, terus menerus ya. Nah, seumpama spin kita kan habis, kita pingin isi lagi, kita bisa membeli kutu ke juragan, kemudian kutu setelah berada di akun kita ubah ke taluh. Saya contohkan ya, kita ubah ke taluh, kita klik store ya di sini ya. Nah, jadi ketika kita beli kutu ke juragan yang ingin kita tukar menjadi spin, maka prosesnya ini ya, kita masuk store, kita klik taluh. Nah, nanti kutu kita rubah ke taluh dulu ya. Nah, kita pilih berapa di sini. Nah, ini ya notnya satu kutu sama dengan satu taluh. Nah, kemudian setelah menjadi taluh, nah di sini kita klik spin. Nah, kita klik buy more spin. Nah, kita klik yang taluh. Nah, nanti kalau kita ada taluhnya ya, seumpamanya ya, ini bisa kita klik centang, maka akan menjadi spin ya. Nah, ketika kita klik centang ini, maka akan menjadi spin ya. Nah, seperti itu ya cara mengisi spin lewat kutu yang kita rubah menjadi spin ya, spin. Nah, ini nanti masuknya ke spin super ya sobat semuanya. Kemudian kita back. Nah, sobat Gimbabon, selain kita beli kutu untuk kita tukar ke spin, kita beli kutu ke juragan juga, kutu itu juga kita bisa gunakan untuk kita tukar ke babon ya. Jadi supaya jumlah babon kita bertambah banyak ya di sini. Nah, caranya gimana? Ketika kita sudah beli kutu dari juragan dan kita sudah tertransfer, ada saldo kutu di sini, maka kita bisa menukarnya menjadi babon. Caranya kita ada dua cara ya. Pertama, kita klik store, kemudian kita klik babon di sini. Nah, kemudian kita klik buy more babon. Nah, di sini kita aktifkan yang kutu ini ya. Nah, jadi nanti karena ini saya nggak ada saldo kutu, jadi nggak bisa ya. Kemudian kita klik centang. Nah, maka akan bertambah. Nah, maka kutu kita akan berubah menjadi babon ya. Kemudian untuk cara yang kedua, dari sini kita bisa menukar kutu dari hasil beli dari juragan. Kita bisa menukarnya lewat menu enhance ya di babon detail ini ya. Nah, ini ya, kita klik detail. Nah, di sini seumpamanya kita mau, seumpamanya saya ada 10 saldo kutu ya, kita klik yang kita tambahkan ke yang paling atas ya, kita klik aja di enhance ini. Nah, jadi enhance ini berfungsi untuk menambahkan ya, menambahkan kutu ke babon ya. Jadi kita klik aja nanti apa gitu ya, kita isi ya. Kemudian kita klik centang. Nah, maka kita bisa menukar kutu menjadi babon lewat menu enhance ya. Ini. Nah, jadi ketika kita beli kutu ke juragan, selain bisa kita ubah menjadi spin, juga bisa kita tambahkan ke babon kita ya, baik lewat menu store maupun dengan kita lewat di menu detail ini ya, menu enhance ini ya. Di menu detail ini dia menu enhance.
Nah, sobat semua, jadi di aplikasi game babon ini kita bisa menyerang dan juga diserang ya. Jadi setiap player dapat menyerang player lain apabila jumlah babon yang dimiliki penyerang lebih banyak daripada jumlah babon yang dimiliki player lain ya. Nah, sebaliknya setiap player dapat diserang apabila babon yang dimiliki lebih sedikit daripada jumlah babon yang dimiliki oleh penyerang. Nah, dalam permainan terkadang player yang lebih lemah dapat menyerang player yang lebih kuat. Namun, serangan tersebut tidak akan menghasilkan apa-apa atau defeat ya, atau berhasil ditangkis. Jadi di sini maksudnya ketika jumlah babon ini, jumlah babon saya ada 102 ya. Nah, semakin banyak jumlah babon saya, maka akun saya akan kuat ya. Jadi seumpama player lain jumlah babonnya hanya 50, player tersebut tidak bisa ya menyerang saya karena babonnya lebih banyak akun saya ya. Nah, seperti itu ya contohnya. Dan juga ketika kita semakin banyak babon hasil dari kita mining spin berhari, maka juga cuan kita semakin banyak ya. Jadi seumpama kita mining spin sehari dapat 50 babon, maka 30 hari ke depan kita akan dapat satu babon kan sama dengan akan menetas 10 kutu ya. Berarti 30 hari ke depan kita akan dapat 500 ya. 500 kutu. Nah, jadi 500 kutu itu ketika setelah 30 hari ya, ketika sudah menetas akan berada di sini ya. Nah, ini akan muncul tombol claim, kita claim langsung ya, nggak boleh lama-lama ya. Ketika muncul tombol claim langsung kita claim, karena kalau lebih dari 12 jam maka akan bisa diambil oleh player lain ya. Nah, jadi ketika babon kita hasil spin babon kita sudah mencapai 30 hari ke depan atau harvest, maka akan muncul di sini tombol claim, langsung kita claim, maka akan masuk ke ini ya, ke kutu ya. Kalau ini kan petarangan ya, anak ayam yang masih ada cangkangnya. Kalau sudah muncul tombol claim, langsung kita klik claim, maka akan berada di kutu ini ya. Nah, setelah jadi kutu bisa kita jual ke juragan ya. Untuk harga jualnya satu kutu sama dengan 135 per ekor ya. Jadi satu kutu sama dengan 135 rupiah. Nah, jadi fungsi babon di sini sangat penting ya. Karena semakin banyak babon, maka akun kita akan semakin kuat ya. Akan semakin kuat dari serangan player lain, dan juga akan aman ya dari serangan parangrang ya. Karena parangrang bisa mencuri jagung dan palu kita ya. Nah, jadi untuk cara mengamankan aset kita ketika kita mendapatkan talu dari hasil spin kita, langsung ya kita tukar menjadi spin super ya. Nah, terus untuk kahitela, ketika kita seumpama sudah mencapai 100, bisa kita tukar ya ke babon ya. Nah, mungkin kalau spinnya banyak ya, kalau sudah mungkin bisa mencapai 1000 atau 5000 kahitela, baru bisa kita tukar ke babon ya. Nah, kemudian untuk yang di petarangan ini
Nah, jadi ketika nanti sudah muncul kutu hasil harvest, hasil panen, ketika sudah ada tombol klaim, langsung klik klaim ya, agar dari petarangan ini bisa pindah ke kutu. Nah, kalau sudah di kutu ini aman dari serangan prey lain dan aman dari serangan parangrang ya. Nah, setiap kita menukar talu atau menukar kaitela kita, menukar kaitela ke babon, kita juga bisa lihat di historinya ya. Di sini ya, kita klik yang ini. Nah, di sini ada histori ya, penukaran kaitela kita ke babon. Nah, kemudian untuk menu pertukaran spin ya, bisa kita lihat di menu stop ini ya, kita klik. Nah, ini dia, ini ada spin, ada palu. Nah, palu di sini menukar kutu ke palu ya, ada babon. Nah, babon di sini menukar kutu kaitela ke babon ya. Nah, ini ada menu tiket. Nah, sedangkan untuk melihat para player yang memiliki jumlah babon terbanyak atau tertinggi, bisa kita lihat di menu ini ya, menu ranking ini ya, kita klik. Nah, ini dia top 10 yang ini ya, ranknya ya, rank top 10 ini para pemilik babon terbanyak ini ya. Nah, sobat game babon semua, jadi intinya permain game babon ini kita harus punya saldo spin ya. Jadi saldo spin ini kita harus punya supaya kita bisa melakukan spin ya, baik itu spin super maupun spin regular ya. Nah, untuk mengisi spin super ini kita bisa membeli kutu ya, membeli kutu ke juragan. Nah, dengan harga Rp160 per satu kutu. Nah, setelah ditransfer ke akun kita, umpama kita beli kutu 500 atau 1000 kutu, bebas ya. Nah, yang penting per satu kutunya harganya ketika kita beli Rp160 ya. Nah, ketika kita jual di harga Rp135 ya. Jadi ketika kita baik kutu untuk mendapatkan spin, setelah akun kita sudah mendapatkan kutu, maka kita rubah ke taluh baru bisa kita rubah ke spin ya. Nah, maka akan menjadi spin super ini ya. Nah, maka kita bisa menjalankan spin ya. Nah, ketika kita menyepin, kita banyak mendapatkan kaitela atau taluh yang mungkin kaitela bisa 5.000 atau 6.000, 7.000 sampai 10.000, bisa kita tukar menjadi babon. Nah, babon sendiri setelah 30 hari maka akan menetas menjadi satu babonnya 10 kutu ya, akan masuk ke sini. Nah, setelah ada tombol klaim, langsung kita klaim, maka akan masuk dari petarangan ini, akan masuk ke kutu sini ya. Nah, kalau sudah di kutu sini aman ya, aman dari parangrang, aman dari serangan player lain. Oke sobat semuanya, itu tadi ya tutorial cara bermain game babon di aplikasi game babon project dari AGST Network. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi.